Waalaikumsalam. Oh, sok duduk. Dari mana? Dari kelas Pak. Dari kelas. ya, Namanya siapa? Boleh tahu? sama aku Kevin. Ya. Ya. Ya, Ini Nabi ada bau rokoknya. tadi habis ngerokok kan sedikit Pak di kamar mandi ya. Emang boleh ya di ngerokok di sekolah gitu? Nggak boleh. Karena tapi kan kadang kalau misalnya sembunyi-sembunyi suka lebih enak Pak. Gitu kan. Sensasinya beda gitu. Beda sensasinya. Emang perbedaannya kalau sembunyi-sembunyi sama terang-terangan gitu apa sih? Selain sensasi gitu. Kalau terang-terangan mah kan misalkan udah diizinin sama orang tua nih, jadi kan udah jadi hal biasa, udah jadi habit banget gitu. Kayak aktivitas ngerokok di rumah. Kalau misalkan sembunyi-sembunyi kan jadi ketika di rumah itu kan pasti nggak boleh tuh kalau sembunyi-sembunyi Pak. Nah, dan akhirnya kita jarang, jadi intensitas kita merokok itu tidak sebanyak yang udah dibolehin sama orang tua kan. Otomatis jadi enak lah. Itulah intinya. Makanya saya ngerokok di kamar mandi itu. Tapi kalau ketahuan pihak sekolah gimana itu kalau boleh tahu? Kalau misalnya pernah sih saya ketahuan ya, saya dimarahin sih kayak cuman di apa ya di razia, diambil rokok saya semuanya dibungkus, terus pareknya diambil. Cuma setelah itu nggak ada apa-apa lagi ya, tapi kita dihukum, kita tidak membuat kita jerah. Makanya ya, saya tetap melakukan itulah. Kalau boleh tahu ngerokok dari kelas berapa ya atau di umur berapa gitu? Merokok tuh dari, kalau coba-coba tuh saya dari SD juga udah coba-coba sih Pak. Tapi kalau untuk candu dari kelas 10 sih Pak. Sekarang kan saya kelas 12 ya. Udah 2 tahun baru. 2 tahun. Ya. Pengen tahu nih feel-nya ngerokok itu apa sih? Yang saya rasakan ketika merokok ya, yaitu ketika merokok saya merasa rileks Pak, gitu kan. Jadi gimana ya? Seperti kayak ngobrol biasa. Kalau gak ngerokok tuh kayak terbata-bata gitu kan. Kalau sambil ngerokok enak gitu kan, gitu kan. Nah, mungkin Bapak juga pernah dengar lah gitu. Maksudnya tentang seliweran tentang yang ngerokok tuh rasanya gimana? Ya tahu, tapi sayanya nggak ngerokok gitu. Oh, iya. Jadi kurang tahu gitu rasanya gimana. Nah, selain itu ngerokok tuh diajak teman awalnya atau gimana? Atau coba-coba sendiri gitu? Coba-coba sendiri sih, dan ngelihat karena apa ya? Balik lagi karena kan emang pertama emang lingkungan sih Pak. Jadi kayak teman-teman saya tuh kayak nawarin rokok gitu loh. Nah, awalan saya kayak anti rokok sebenarnya saya tuh, tapi ketika itu saya tuh kayak kok makin sini makin banyak teman-teman saya yang ngerokok. Jadi kan saya penasaran tuh, gimana sih rasanya rokok teh? Gua coba lah situ. Coba ternyata masuk nih, gitu kan. Jadi kayak sehari itu bisa waktu itu sebatang, terus minggu depannya kayak 2 batang, terus itu jadi kayak nambah terus. Jadi kan kayak gimana ya, kecanduan lah gitu ya kan. Tapi misalnya nih kalau orang tua udah tahu, apakah masih sama gitu feel-nya sebelum kayak sembunyi-sembunyi? Sebenarnya kalau dari film mah pasti sama ya, rasa-rasa ketika merokok itu sama, cuman sensasinya yang beda kan. Gitu sih, kalau film ya tetap bikin feel sama. Cuman kayak kalau misalkan nggak sembunyi-sembunyi itu kayak ya udah aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Beres makan ngerokok misalnya, terus beres apa besok ngerokok, orang tua tahu enjoy, ya udah feelnya enak, tapi sensasinya beda ya, kurang dibanding yang sembunyi-sembunyi gitu. Beda ya. Tapi kan ini lingkup sekolah ya kan, nggak boleh, ada peraturannya nggak boleh merokok. Nah, misalnya kalau ditahan dulu di sekolah dan merokok bisa nggak? Bisa sih Pak, tapi kadang gimana ya, karena saya sekarang kan masih sembunyi-sembunyi nih, kadang saya nggak bawa rokok nih dalam 1 hari ke sekolah tuh. Tapi ada teman saya yang bawa 1 batang. Oh, jadi minta gitu. Jadi 1 batang sama biasanya berempat sih Pak. Jadi kamar mandi itu sekali ewang gitu. Jadi misalkan berdua nih, misalkan saya dulu sama teman berdua, Ya. berapa sedot lah, itu setengah batang lah ya, terus setengah laginya kita gantian sama yang di luar. Meskipun kayak cuma 1 batang dibagi 4 itu, tapi bener-bener nikmat gitu. Bapak harus cobalah gitu. Enggak, saya merokok. Sabar. Tapi selain ngerokok ada yang pakai rokok elektrik gitu atau enggak?
Wah, nggak ada sih Pak. Kalau rokok ya rokok aja sih. Nggak ada apa ya. Kayak zaman sekarang tuh kan pos gitu enggak sih. Kayak, Jadi saya tuh ada teguran gitu dari pihak sekolah bahwa cenah ketahuan ngerokok. iya iya. Nah, sedangkan peraturan sekolah gak boleh ngerokok kan. Nah, jadi langkah baiknya bisa dikurangin dulu kalau di sekolah ngerokoknya kan. Bisa aja Pak. Tergantung balik lagi tadi kan ajakan. Tadi kan ajakan nih. Ada teman yang bilang nih aku bawa 1 batang nih. Ayo ngerokok ke kamar mandi. Tadi Pak. Kalau gak ada yang ngajakin saya nggak ngerokok biasanya gitu. Kalau ada yang ngajakin tapi bisa tahan bisa gak? Bisa nahan dari godaan gitu, godaan dari ajakan ngerokok. Bisa, saya selalu mencoba gitu sih Pak. Saya selalu mencoba untuk menahan diri sebagai rokok. Sebenarnya mau sekalipun itu diajak atau enggak ya. Ya gimana ya, karena saya sudah jadi kecanduan. Jadi kayak kalau nggak ngerokok sekali itu kayak sakau gitu Pak. Iya. Bahasa kerennya tuh gitu ya. Bisa. Tapi saya akan coba terus sih gitu. Karena saya juga nggak mau jadi perokok sebenarnya Pak. Karena saya juga kan belum mengenali bagaimana bahaya rokok. Terus apalah maksudnya kan kayak jangankan bahaya penyakit aja kayak bau mulut lah. Terus uang jadi habis gitu kan. Ibaratkan kita bakar uang saya tahu. Cuman ya mungkin lagi masanya aja Pak. Sekarang ya. Kalau di luar ngerokoknya juga sama gitu, bagi-bagi atau Ya tergantung karena kan saya kan bekal cuma 20.000. ya. Itu tuh belum buat jajan, buat bensin kan. Jadi kan ya paling saya beli, kalau beli pun sebatang 2 batang. Mentok 2 batang lah paling banyak gitu ya. Kalau sengaja. Kalau dikasih kayak gitu-gitu, suka sih kayak ada temen saya yang suka beli sebungkus. Terus dia bagi-bagiin ke teman-temannya kan masih saya gitu. Saya ambil. Paling cuma 1 sebatang doang. Jadi rata-rata saya dalam sehari itu 3 batang. Itu kalau di luar berarti ya. Iya Bang. Tapi kan di sekolah mah gak boleh ya, udah terterap gitu. Nah, kalau bisa mah ngerokok boleh, tapi jangan di sekolah juga gitu Pak. Paling gitu aja dari bapak mah. Tapi dari teman ada ajakan lain yang selain ngerokok gitu. Kan banyak nih marak nih sekarang kecanduan narkoba gitu atau sampai ya narkoba lah intinya lah. Gak ada sih kalau tentang begitu ya. Paling kalau ajakan kayak sifat perilaku negatif itu bukan ke arah yang kayak narkoba begitu ya. Paling kalau nggak ngerokok ya bolos bisa. Jadi suka ada sih kalau ada kayak. Bahkan saya yang ajak sih jujur aja gitu. Bolos. Tapi kalau bolos itu biasanya di mana sih? Ya saya kalau bolos dikatakan saya bawa kendaraan sendiri ya. Jadi kan kalau bawa kendaraan sendiri itu bebas gimana kita. Kadang tapi saya tuh ketika pertama bolos tuh bukan karena memang pengen bolosnya. Tapi waktu itu tuh kayak apa ya? Saya tuh bangun telat mau sholat tuh. Tapi kan nah ketika telat itu kan pasti Malas gitu ya. malas jelas dan terus pasti dihukum dulu sebelum masuk kelas. Suruh apalah misalkan berjemur di lapangan apa-apa. Saya menghindari itu malas jelas. Jadi itu saya bawa aja kemana ke warung biasanya sih merokok balik lagi jujur aja. Selain hindarin hukuman, apakah ada ini gitu sebab lain gitu selain hindarin hukuman? Sebab apa nih? Merokok. Enggak, bukan Bolos. yang bolos itu. Ya itu sih yang pertamanya itu ya yang jadi faktor pemicunya itu yang tadi saya bilang telat itu. Tapi karena itu karena udah diawalin sekali jadi kesananya juga kayak malas terus Pak. Jadi ke bawah terus jadi kedepannya mah jadi ya udah memang benar-benar niatnya niat bolos gitu. Itu kan pasti kan semua hal juga ada pemicunya. Kalau boleh tahu pemicunya kayak apa? Pembelajaran kah atau di lingkungan sekolahnya gitu? Bisa jadi kalau kayak pembelajaran misalnya kayak ada guru-guru yang suka membeli gitu loh Pak. Jadi kayak di mata pelajaran pertama nih gurunya galak males Ya. kayak telat 5 menit aja dihukum misalnya kan jadi bikin malas juga ke kitanya Pak. Nah, jadi di situ mending saya ya udah mending gak usah masuk aja jadi maksudnya mata pelajaran kedua gitu kan Ya. gitu. Nah, kalau bolos gitu sih Pak nggak sampai seharian full bolos. Paling semapel gitu ya. Paling misalkan mapel pertama itu
jam 7 sampai jam 9. Dan otomatis istirahat setengah 10 kan. Iya. Jadi habis istirahat saya masuk. Biasanya gitu. Gitu. Tapi kan itu absensi ya. Kalau absensinya gimana itu kalau boleh tahu? Kalau absensi saya nggak terlalu mikirin sebenarnya kayak apa ya, absensi itu hanya cuman tanda orang-orang itu hadir gitu kan. Tapi belum tentu ilmunya masuk kan, ada juga. Iya, tapi kan itu buat nilai juga nih, tambah nilai. Iya, benar. Mungkin ya pemikiran saya yang agak melenceng sih ya. Iya. Kayak gitu. Karena tapi saya mah ilmu yang logika aja sih Pak. Karena yang penting ilmunya masuk gitu dalam hidup. Kalau nilainya jelek, tinggal bener ya. Oh, iya, ada remedial ya. Iya. Tapi kalau bolos gitu orang tua kalau dikasih tahu bakal marah nggak? Marah, saya pernah dikasih tahu dibocorin sama ini kan. Jadi waktu ambil raport waktu itu di raport saya tuh ada izin itu berapa kali kan? Ya, Izin sakit alfa berapa kali? Di situ saya izin sampai 13 kali waktu kelas berapa itu, kelas 11 kalau salah. Izin 13 kali. Sakit 1 kali tanpa keterangan 0 sih. Karena saya tiap bolos itu pasti Ada alasan gitu. ada alasan kayak itu, kayak mau surat bodong atau apa misalkan sakit. Iya. Atau mau kain apa saya ambil dari internet, misalnya lagi jalan kemana nih, saya lagi pergi keluar kota gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak nipu gitu ya. Iya kayak manipulasi aja gitu. Nah orang tua saya udah tahu. Kalau banget tadi setiap hari saya berangkat sekolah ngomongnya, tapi nggak ada praktek ke sekolah gitu. tapi ya sudah, karena memang saya pernah mikir kayak gitu. Mungkin bisa dibilang bang orang itu apa ya, nakal gitu ya. Jadi orang tua saya pun kayak bilang jadi apa saja racun aja gitu. Kayak apa yang mungkin ya gitu, tapi gak apa-apa lah. Nanti juga ada masalahnya saya buat berubah sih pasti, cuma gak tahu kapan gitu. Tapi sekarang ini nggak ada usaha buat berubah buat sekarang. Dan kan sekarang tiap hari pun tiap saya menghirup nafas tiap detik pun pasti ada kan. Kalau untuk niatan untuk berubah menjadi lebih baik kan pasti Iya, lebih baik. pasti ada. Cuma terkadang berubah menjadi yang lebih baik itu harus ada pemicunya. Ya. Beberapa pemicunya kayak misalkan kan saya kan sekarang jomblo nih Pak. Iya. Semisal saya punya ceweknya tuh cewek-cewek yang kayak, kan ada istilah katanya kalau pacaran itu bisa bikin penyemangat. Iya, support system gitu. Support system kan. Nah, kalau misalnya saya punya cewek yang bener-bener kayak wah support banget itu ke saya, saya pasti semangat gitu. Karena umur-umuran sekarang itu pasti harus ada pemicu dulu semua, termasuk pemicu untuk berubah ya. Itu misalkan dari cewek, misalkan cewek itu ngancem kayak kalau kamu gini terus aku udah mau sama kamu terus gitu kan. Saya tuh pengen digituin sebenarnya. Ya itu sih contoh ya cuma gitu. Selain masalah cewek nih, ada gak pemicu lainnya? Orang tua sih jelas ya, kayak karena saya juga sudah menyadari lah bahwa orang tua saya itu kan kayak udah sering lah kayak ngeluh gitu, marahin saya terus, dan saya juga terasa capek jadi marahin, kayak berisik, lagi santai-santai tiba-tiba dimarahin, disuruh belajar saya susah. Nah saya juga ada rasa-rasa kayak nyesel dikit lah gitu. Ya, jadi dari orang tua sih intinya gitu. Jadi saya pengen kayak orang tua saya berhenti marah-marah dan dengan cara saya berubah gitu. Begitu aja sih. Tapi nyesel itu kenapa mas diulang-ulang gitu? Kalau padahal kan udah nyesel gitu. Ya karena nyeselnya baru dikit Pak gitu. Oh, belum banyak. Belum banyak ya. Kalau banyak mah pasti saya juga udah berubah kan. Iya. Simpannya. Jadi, intinya mah sekarang mah di sekolah aja kurangin dulu ini aja rokoknya ya. Terus kurangin juga bolosnya, Ya, absensi kayak gitu, masuk lah sebenarnya absen doang juga gak apa-apa, tapi asal di sekolah gitu. Nah, pergaulan juga dijaga sebenarnya mah, ajakan gitu tuh harus bisa difilter. Apalagi ya? itu sih kalau misalkan kayak ya sekarang saya jadi pengen ingin nyariin lagi lah mana bisa membedakan mana yang ajakan negatif, mana positif, supaya saya akan terus kayak tidak terbawa oleh lingkungan yang buruk gitu. Masih saya
Pang di lingkungan sekitar rumah yang kurang baik atau gimana? Baik sih Pak, tapi justru ironinya itu malah saya yang bawa lingkungan saya jadi buruk gitu. Gitu kan. Contohnya gimana? Ya kayak ajakan ngerokok aja. Ya. Sedangkan di lingkup rumah-rumah saya itu kan Ya. bukan seringnya apa, rata-rata itu bukan merokok, ini mah anak-anak baik-baik gitulah perumahan. Tapi karena saya sudah terajak untuk menjadi seorang perokok di sekolah, saya terapkan juga di rumah. Itu masalahnya gitu. Jadi ya, mereka malah diajak terhasut lah sama saya gitu. Itu sih kesalahan saya. Nyesel banget itu. Salah pasti. Ya gak apa-apa sih ngajak gitu tuh sebenarnya mah. Cuman harus tahu lihat orangnya juga ya. Ya sih. Iya. Soalnya kan ada yang penyakitan juga, si ngajak ngerokok, si anaknya punya asma gitu, jadi kena sialnya juga ntar. Nah, jadi ya sekarang mah intinya gitu dulu ya yang tadi saya jelasin, sama kurang merokoknya juga, bolos, filter pergaulan. Nah nanti gue kalau masalah bolos absen gitu mah saya calling ke yang guru mapelnya gitu. Udah tuh, ya kasih ya, segitu aja dari bapak. Itu Pak ya. Ya, Bagus. ya, salam.